perintah puasa, perintah sholat, perintah haji, perintah keagamaan ini kan tidak ada urusannya dengan kaya atau miskin. Betul. Orang kecil atau orang besar, ini perintah kepada manusia. Ya, halo teman-teman di rumah, kembali lagi bersama kita di ITBMP Podcast. Dan di sini kita masih dalam rangkaian Radius atau Ramadan di kampus. Dan kita di sini sudah bersama salah satu narasumber, Mas Agus Sukoco ya. Bagaimana kabar, sehat? Alhamdulillah. Iya, di sini kita akan sedikit membahas tentang Ramadan di sisi budaya. Kan kemarin kita sebelumnya sudah membahas Ramadan di sisi milenial nih. Nah, sekarang kita beracuan lagi Ramadan di sisi budaya. Berbicara tentang Ramadan nih Mas Agus, kan pasti banyak ceritanya lah ya, sejarahnya pasti ada. Dari sisi budaya juga pasti ada kan ya. Kalau dari Mas Agus sendiri nih, Ramadan, budaya Ramadan di Indonesia itu gimana sih? Jadi Ramadan itu kan di dalam bulan itu ada perintah puasa ya, ada kewajiban menjalankan salah satu rukun Islam yaitu puasa. Nah, di dalam menjalani ibadah puasa itu kan sebenarnya sebuah peristiwa spiritual, satu metode rohani untuk manusia menemukan derajat yang tinggi kalau dalam betul. Kita pinjam istilah-istilah keagamaan. Tetapi di dalam menjalani laku-laku rohani atau proses spiritual berupa ritus puasa itu, orang Nusantara itu punya kebiasaan, punya watak, punya sifat melahirkan efek ikutan secara kultural. Jadi misalnya itu sebenarnya itu naluri manusia, pengen mengikuti hangatkan suasana, kemudian di dalam itu kan menjadi, kalau puasa-puasa tok itu kan sebagai peristiwa spiritual kan menjadi sunyi, hidup menjadi tegang, itu menjadi kurang bergairah. Nah, dalam rangka menggairahkan itu ada misalnya membangunkan orang dengan keliling waktu sahur. Itu salah satunya. Dan gini, puasa kan kita nggak jauh dari yang namanya takjil ya. Nah, penasaran banget nih, maunya takjil itu ada sejarahnya atau ada istilahnya nggak sih? Kan pasti kan Indonesia kan budaya itu bermacam-macam ya, Mas Agus. Nah, dari takjil itu sendiri, apakah hanya muncul saat Ramadan atau memang terbentuk saat Ramadan ini? Takjil sendiri kan ya, kalau secara bahasa itu kan artinya itu kan kita serapan dari bahasa Arab itu kan. Serapan. Jadi itu artinya kan penyegaraan. Karena dalam Islam itu kan puasa disunahkan untuk segera berbuka. Betul. Ini salah satu. Kalau sahur dianjurkan untuk di akhir waktu. Tapi kalau buka di awal waktu disegerakan. Ini seperti apa, Islam sangat mengerti batas kemampuan manusia, sehingga satu sisi perintah untuk tidak makan, untuk bagaimana orang melatih supaya bisa kuat lapar lah, menghayati lapar tadi. Tetapi ada pertimbangan-pertimbangan yang juga sangat dalam Islam tidak asal perintah. Buka dipercepat, disegerakan. Sahur di akhir waktu. Ini kan sebuah kasih sayang. Satu sisi perintah, satu sisi kayak orang tega itu kan. Betul. Satu sisi kayak orang tega. Nah, takjil itu artinya mensegerakan. Kemudian orang Jawa tadi ada respon budayanya. Kalau pakai Rasulullah kan penyegeraannya itu lewat memakan.
Tapi kita ambil esensinya dari kurma itu kan di sini nggak ada ya. Ada ya belilah. Tapi bukan asli produk dari Nusantara kurma. Tapi ambil esensinya manis. Nah, orang Jawa tidak hanya sekedar manis. Kalau kita ambil esensinya manis nanti kan tidak ngemut gula atau gula kelapa itu kan enggak kan. Tetapi mengolahnya, mengembangkannya menjadi kolak. Ada pisang, ada apa dimasak di mana rupa. Nah, jadi takjil sendiri bukan penamaan kepada makanan, tetapi itu peristiwa penyegeraan. Dalam Islam ada anjuran disegerakan untuk berbuka. Nah, melahirkan kebudayaan takjil. Berarti makanan yang disebut takjil adalah makanan penyegera untuk berbuka puasa. Sebelum makan besar nanti. Iya. Kan orang-orang kan taunya takjil itu yang dijual di pinggir jalan buat buka puasa gitu. Ternyata kalau diambil dari sudut pandang yang tadi kita bicarakan, takjil berarti adalah makanan sebagai penyegera kita untuk buka puasa. Dan itu bentuknya bisa apa saja. Air juga kalau dia berfungsi menyegerakan berarti dia takjil gitu kan. Betul iya kan. Menarik ya. Kalau berbicara tentang takjil. Nah, berbicara lagi tentang Ramadan mau mendekati Lebaran. Pasti nggak jauh sama yang namanya mudik. Iya nggak sih? Iya. Ada apa dengan mudik itu loh? Kenapa mudik ini harus terjadi setiap akhir Ramadan atau pasca Lebaran? Jadi gini, ini kan tumbuh ketemu tutup gini dalam istilah Jawa. Sebenarnya orang pulang itu kan kapan saja. Orang pulang kan karena pergi. Karena pergi maka jodoh dari pergi kan pulang. Nah, kepergian ke kota yang kita sebut kalau dalam skala masif kita sebut sebagai urbanisasi terjadi. Orang berbondong-bondong ke kota bekerja. Ya kenapa di bulan Lebaran? Padahal pulang kapanpun kan bisa. Iya betul, pulang kapanpun bisa. Untuk memenuhi panggilan kerindunya itu kan. Tapi karena satu mungkin karena bagi orang kaya kapanpun bisa karena tidak terkendala oleh biaya. Naik pesawat juga bisa, libur kapanpun bisa. Tapi ini juga saya sebut tutup tadi. Setelah kemudian orang melakukan proses berpuasa, dia kembali kepada fitri. Dia menemukan esensi kebeningan atau keputihan jiwa secara vertikal. Lalu ada tagihan untuk juga memutihkan secara horizontal. Maka dibutuhkan ada semacam rasa butuh untuk meminta maaf. Maka melahirkan budaya Lebaran. Nah, ada mekanisme dalam Islam kan ada innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Betul. Satu mekanisme melingkar. Dari dan ke. Dari Allah kembali ke Allah. Berangkat tapi pulang. Ini kan mekanisme melingkar. Kalau dia Purbalingga, supaya sampai ke Purbalingga lagi dia harus melingkar. Tidak bisa lurus kan? Dia harus melingkar. Dia sampai Purbalingga lagi. Nah, pada puncaknya tadi kerinduan kepada asal usul atau hakikat sejatinya yaitu Tuhan. Karena kita dari Tuhan pasti orang punya naluri ingin kembali kepada asal usul. Tapi kerinduan itu pada tingkat paling kasar kerinduan kepada mazhab orang tua, teman-teman, nuansa budaya yang membesarkannya. Ya itulah asal usul kenapa kemudian menjadi mudik menjadi suatu kebiasaan. Berarti memang betul sih. Rata-rata memang pulang ketika Lebaran. Momentumnya pas itulah. Betul. Nah, masih udah mendekati Lebaran nih. Kita berbicara Lebaran ya, Mas Agus. Lebaran pasti ada yang namanya identik banget kalau di Indonesia pasti identik namanya ketupat. Nah, dari ketupat itu apa sih yang kita bisa ambil intisari dari Lebaran dan ketupat? Nah itu tadi orang Jawa memang satu punya kreativitas budaya yang luar biasa ya orang Nusantara. Kepada apa saja itu selalu dititipi pesan moral. Bahkan pun kepada dalam menamai makanan. Kita lihat tidak hanya ketupat tadi. Takir, nata pikir, wedang, wewe kadang. Terus apa lagi? Kupat tadi, kupat ngaku lepat. Nah, penamaan ini kan
seolah-olah orang Nusantara tidak ingin ada ruang kosong di mana ia nihil nilai. Dimanapun dia selalu ingin kepada apapun, kemanapun dia pergi dan menemukan apapun, di situ memancarkan nilai. Maka dalam menamai makanan pun ada pesan nilai. Iya. Orang sekarang kan enggak urusan itu kan. Kalau dulu nama makanan saja kan selalu dititipi pesan moral. Betul. Sekarang enggak apa nasi bok itu kan enggak jelas, enggak jelas pesan moralnya. Betul. Nah, ia menjadi identik menjadi makanan khas Lebaran. Iya. Maka di situ ada ngaku lepat tadi, mengaku bersalah. Kan ya permaafan, ada permaafan, ada halal bihalal. Itu kan satu setelah puasa melakukan proses vertikal pemutihan rohaniah ya dalam secara vertikal. Nah, Lebaran adalah ruang di mana manusia orang Nusantara menciptakan peristiwa permaafan sesama manusia. Ngaku lepat. Jadi memang punya esensi sendiri ya tentang ketupat. Iya. Jadi dari ketupat, takjil, terus mudik. Memang Indonesia tuh punya gimana ya? Luar biasa ya cara berpikirnya. Jadi sesuatu aja bisa menjadi hal yang baru. Dari tadi mudik, takjil dan ketupat. Nah, berbicara lagi tentang Ramadan. Yang aku lihat ya Mas Agus ya. Ramadan di Indonesia kan antusiasnya sangat tinggi ya. Kok sedikit berbeda dengan negara di luar selain Indonesia loh. Mereka kalau di Indonesia Malaysia mungkin masih agak berdekatan ya. Kayak di mana ya? Mungkin di Dubai atau di luar sana. Aku lihat kok Ramadan di sana terlalu biasa aja, kayak orang yang menjalani hari-hari biasa. Beda kalau di Indonesia kan kita kayak memiliki keistimewaan sendiri gitu. Ya tadi orang Nusantara itu punya watak ingin menghangatkan suasana, menciptakan yang puyung, ekspresif budayanya itu tinggi sekali. Mau contoh saja, mau menjelang Ramadan itu bisa karena di situ ada pesan kedatangan bulan mulia, seolah kedatangan tamu agung. Maka mereka menjadi semacam ada ritual mandi di situ. Ini kan bersihan diri. Bersihan diri. Sampai ada bentuk-bentuk yang sifatnya dilakukan secara bersama. Ya. Jadi apa saja kepengen menjadi hangat akhirnya. Peristiwa yang sesungguhnya sangat personal. Puasa kan sangat personal. Itu perintah paling privat dari Tuhan. Tetapi orang Nusantara menghangatkan menjadi sebuah kebersamaan kebudayaan yang luar biasa. Apa saja dimesrakan. Kedatangan tamu saja. Wah, semua taknya balen ayam. Apa saja kepengen dimesrakan. Itulah watak mesra dari bangsa Jawa, bangsa Nusantara dalam menyambut apapun, termasuk menyambut peristiwa-peristiwa yang sifatnya makhluk tadi puasa. Luar biasa sekali. Sedikit pertanyaan terakhir kayaknya Mas. Ya enggak pertanyaan terakhir juga ya kayaknya sebagai akhir gitu kalau terakhir ya. Melanjutkan aja deh. Kan gini Mas. Apa sih esensi dari puasa Ramadan? Soalnya gini Mas. Yang sedikit saya tahu lah ya konteksnya itu. Puasa Ramadan itu menahan hawa nafsu dan menahan rasa lapar, iya kan? Tapi kan katanya juga kita merasakan apa yang dirasakan oleh orang miskin, iya kan? Nah, lalu apa yang dirasakan oleh orang miskin ketika puasa? Mereka sudah terbiasa lapar, iya, gitu kan? Betul kan? Nah, itu makanya terkadang mau ambil kesimpulannya kok kayak agak aneh tentang pembahasan seperti itu gitu loh. Kalau menurut Mas Agus sendiri gimana? Jadi gini, ini perintah ini kan tidak ada urusannya dengan perintah puasa, perintah sholat, perintah haji, perintah keagamaan ini kan tidak ada urusannya dengan kaya atau miskin. Betul. Orang kecil atau orang besar, ini perintah kepada manusia. Nah, ada urusan apa Tuhan perintah puasa? Nah, itu mungkin dalam satu perspektif boleh lah. Iya.
dilihat sebagai latihan untuk ikut secara empirik orang kaya merasakan lapar agar lahir empati kepada orang miskin yang mungkin tidak setiap hari bisa makan itu. Itu salah satu saja. Tapi ada yang lebih luas dan lebih dalam dari pesan itu. Pertama, manusia itu, esensi manusia kan rohani. Esensi manusia rohani. Jasad atau raganya, instrumen atau alat 60-70 tahun menjalani hidup dunia. Dia diberi peralatan namanya jasad. Nanti setelah tugas di dunia selesai, jasad ini dikubur. Sang manusia yang rohani tadi melanjutkan perjalanan ke alam berikutnya. Ke alam berikut. Nah, tetapi karena kadung jasad ini sudah sangat melekat dari diri kita, manusia sekarang kehilangan kewaspadaan untuk memaknai bahwa dirinya rohani. Seolah manusia ini adalah kita merasa dirinya kita jasad. Nah, watak jasad itu kan, watak rohani itu kan tidak butuh makan, Mas. Tidak butuh tidur. Maka orang Jawa menyebut mangan longan, turun longan. Ini artinya mangane delong, turune delong. Atau kurangilah makan dan kurangi tidur. Karena rohani tidak butuh makan, tidak butuh tidur. Yang butuh makan dan butuh tidur itu jasad. Maka latihan mengurangi makan, latihan mengurangi tidur adalah upaya kita untuk mendekat kepada kesadaran rohani. Aslinya saya tidak butuh makan dong, rohani saja. Yang butuh makan itu jasad. Tapi karena kemudian manusia terdegradasi seolah memateri atau menjasad, seolah kita butuh makan. Nah, puasa mengingatkan itu bahwa dirimu bukan materi, dirimu bukan jasad, dirimu sebenarnya tidak perlu makan, dirimu tidak perlu minum, dirimu tidak perlu tidur, diri sejatimu. Tapi kenapa kamu makan? Itu ragamu, jasadmu yang butuh. Maka Rasulullah kalau makan kan hanya untuk menegakkan punggung, sekedar kebutuhannya saja. Maka Rasulullah pasti tidak punya fantasi kuliner. Gak mungkin Rasulullah tiba-tiba enaknya apa yang hangat-hangat. Gak mungkin. Ini kayaknya gurih-gurih mana. Gak mungkin. Rasulullah tidak mungkin punya fantasi kuliner. Karena Rasulullah manusia rohani. Dia kepaksa makan karena jasadnya perlu makan. Kalau kita kan yang kepaksa tidak makan, kepaksa tidak makan karena puasa. Seolah makan sangat butuh karena betul-betul ada degradasi tadi. Ada penurunan kedirian kita dari diri rohani ke diri. Ini bisa ini kalau malah kayak serius banget ya temanya. Nggak apa-apa. ini kalau kita mau memaknai lebih dalam dari perintah puasa ini, betul. Jadi memang kalau misalkan puasa Ramadan ini berarti memang bertujuan buat memperbaiki rohani kita agar lebih mendekat lagi kepada Sang Pencipta. Jadi memang di bulan Ramadan ini yang namanya ibadah kan nggak pernah berhenti. Apa aja menjadi ibadah. Bahkan tidur aja jadi ibadah. Ini kasih Tuhan. Yang Tuhan luar biasa. Sekarang yang Tuhan itu menciptakan dinamika dan romantisme pergaulan dengan makhluknya luar biasa, Mas. Kalau dalam puasa itu kan ada disebut gini, puasa untukku. Ini khusus puasa loh. Padahal Tuhan tidak butuh apa, Tuhan butuh puasa kita. Tetapi Tuhan berendah hati membangun pergaulan dengan manusia sangat mesra. Puasa untukku. Maksudnya apa ini, Mas? Ini kan kalau mau serius kita akan jelaskan sekali. Ini kalau pengembaraan pikiran saya, Mas, untuk mentadaburi tadi nilai atau hadis tadi itu gini. Nih, Mas, kalau Anda itu selalu ditolong orang, ada orang berjasa buat kepada Anda, pokoknya hidup Anda dijamin, pasti ada naluri ingin membalas budi, nggak? Betul. Pasti muncul. Kita tidak enak. Apa yang membalas budi? Tapi kita juga kadang bingung mau membalas budi dengan cara apa. Mau dia kaya raya, dia tidak butuh apa-apa, iya kan? Nah, orang yang berbaik-baik itu tiba-tiba datang, Mas. Anda punya ayam misalnya, loh Mas, ini ada ayam, betul ini anak saya mau hitanan, ini untuk saya. Orang yang selalu berbuat baik itu, yang kaya raya, kok malah minta ayam, Anda pasti senang. Ini saatnya kita memberi, pas dia minta. Nah, ini Tuhan sudah berjasa ke kita.
puasa untukku. Ini saatnya kita memberi. Pas Tuhan minta tadi. Ini soal kemesraan saja antara Tuhan dan makhluk. Indah kan? Indah sekali. Masa Anda diminta ayam, oh ini mahal loh. Pada orang yang berjasa. Betul. Jadi Tuhan itu indah sekali, menciptakan romantisme pergaulan dan kemesraan. Puasa untukku padahal tidak butuh. Seperti ada orang kaya yang sudah berbuat baik, sebenarnya tidak butuh ayam, dia bisa beli, tapi minta ayam. Anda pasti senang kan? Inilah saatnya saya memberi, pas dia minta. Inilah saatnya kita memberi ke Tuhan, pas Tuhan pura-pura minta puasa kita. Kira-kira itu. Iya. Ya, luar biasa sekali ya perbincangan saya dan Mas Agus tentang bulan Ramadan ini. Di sisi Mas Agus sebagai budayawan ya, Mas Agusnya luar biasa. Banyak sekali hikmah yang bisa kita petik dari obrolan tadi tentang apa itu takjil, mudik, ketupat, dan tadi yang sudah kita bahas. Sangat menarik, kalau misalkan cerita nggak bakal berhenti ya Mas ya. Panjang sekali pasti. Ya itulah dia tadi perbincangan saya dengan Mas Agus tentang puasa tadi. Terima kasih buat teman-teman di rumah yang sudah nonton. Mohon maaf kalau misalkan tadi kita agak sedikit melenceng lah dari topik pembahasan. Semoga bisa dinikmati. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa.